kan ya satu kan dan mana sih orang jauh saya dari pos kalau aku makan nggak apa-apa mantap di sini salah udangnya ya Andi ya mamam ya susah minta ikan bentar sendok kah belum kita masih jalan-jalan plus jalan-jalan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan dan yang saya hormati, wabil khusus keluarga besar Ayahanda Bapak Dr. Ismail yang berbahagia, ibu-ibu hadirin hadirat, jamaah majelis taklim, majelis sholawat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari yang penuh berkah ini, dari Jumat yang mulia ini, kita bersama-sama dalam memasuki di hari-hari penghujung dari bulan Syawal 1444 Hijriah, atau tepatnya pada saat ini kita telah memasuki di hari yang ke-28 dari bulan Syawal. Semoga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpulnya kita pada saat yang mulia ini menjadikan sebab turunnya rahmat Allah di tengah-tengah kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut kita hingga akhir zaman nantinya, dan semoga kelak kita di yaumul qiyamah bersama-sama mendapatkan syafaat ataupun pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebelumnya saya ditelepon sama Bapak Dr. Ismail, dihubungi tadi jam 4 sebelum beliau berangkat ke Pangkalan Mas Airport. Beliau itu bilang, Pak, nanti datang ke rumahnya jam 5 saja. Saya nggak tahu Ibu Haji Sugeng kok telepon saya, ini acara apa? Nggak ngerti Ibu. Ini kalau dari sana jam 5 sampai sini nanti bilang jam 5 lebih 16 menit kita di Pangkalan pun mungkin persiapan dan yang lainnya kurang lebih sampai rumah mungkin antara setengah 6. Jadi sabar menunggu umroh ataupun haji, jangan oleh-olehnya. Tapi kalau dikasih nggak usah nolak. Itu pertama kali itu minta doanya ibu-ibu, karena doanya orang yang baru pulang dari tanah suci Makkatul Mukarramah, baik mengerjakan ibadah umroh atau ibadah haji ke Baitullah, itu doanya tidak ditolak oleh Allah 40 hari 40 malam. Maka minta doa, terlebih-lebih minta doa supaya diberi selamat dunianya, selamat akhiratnya. Waktu itu ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam berkaitan ibadah umroh dan kita juga memasuki ke penghujung bulan Syawal, bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau di dalam riwayat berwasiat sebagai oleh-oleh kita dalam majelis ilmu, majelis taklim ini, diriwayatkan oleh dua orang sahabat yang bersumber dari Sayyidina Abu Dzar, Mu'adz bin Jabal, dan Abi Abdurrahman Jundub bin Junadah, yaitu yang pertama dari Sayyidina Abu Dzar dan yang kedua dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Apa yang diriwayatkan ibu-ibu? Bahwasanya Nabi memberikan 3 wasiat kepada kita semuanya
yang jikalau kita memegang 3 wasiat ini, insya Allah diri kita akan mulia, selamat dunianya dan akhiratnya. Apa itu yang pertama? Nabi mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Arti bertakwa ini di sini diterangkan di dalam keadaan apapun diri kita harus selalu mengingat kepada Allah. Arti mengingat itu kan bukan membaca zikir saja, bukan membaca sholawat, membaca Al-Quran saja, tapi tafakurnya kita, diam dan merenungnya kita akan kebesaran Allah, itu pun juga bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita arti takwa sesungguhnya itu ibu-ibu dalam keadaan berjamaah atau dalam keadaan sendirian, kita harus selalu mengingat bahwasanya Allah selalu mengawasi setiap tingkah laku, gerak-gerik dan perbuatan kita. Jangan kita tunjuk-tunjukkan ketakwaan kita, kesolehan kita dalam halayak ramai dalam berjamaah, tapi dalam keadaan sendirian kita bermaksiat kepada Allah. Ini bukan takwa sesungguhnya. Takwa sesungguhnya itu walaupun dalam keadaan sendirian kita ingat, kita takut kepada Allah, Allah selalu mengawasi dan setiap perbuatan kita akan mendapatkan balasan. Dan dalam keadaan jamaah pun kita juga selalu mengingat kepada Allah. Kan orang itu ada 2 ibu-ibu. Jikalau ingin mendapatkan ridho Allah, ada orang yang dicintai oleh Allah dan ada orang yang mencintai Allah. Kan ada 2. Dicintai sama mencintai itu berbeda. Kalau Allah mencintai hambanya, artinya kita dicintai oleh Allah, berarti sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa dan maksiat kita, kalau Allah mencintai kita, maka semuanya akan diampuni oleh Allah. Ya Bu? Jadi dicintai sama mencintai beda loh. Kalau orang dicintai oleh Allah, Allah akan mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, aku cinta sama orang itu. Maka kemudian Jibril juga mengumumkan kepada para malaikat-malaikat, wahai malaikat-malaikat semuanya yang berada di alam semesta, ketahuilah Allah mencintai orang itu. Kemudian seluruh makhluk manusia, bangsa jin semuanya ditanamkan dalam hatinya itu untuk mencintai orang tersebut. Kalau dicintai Allah itu sangat mudah sekali. Kenapa? Karena yang menggerakkan Allah. Yang susah itu kita mencintai Allah. Cara mencintai Allah itu kan harus kita tunjukkan dengan ketakwaan kita. Seperti contohnya begini Ibu, kan Nabi Muhammad mengatakan orang masuk surga itu lewat jalan mana, lewat dari arah mana pasti akan ketemu. Jikalau dia dikehendaki oleh Allah masuk surga, pasti dari arah manapun ia akan bisa masuk ke dalam surga. Orang masuk surga itu ada yang seperti orang ahli puasa, nanti akan ada lewat jalurnya puasa. Ada yang ahli sedekah, lewat jalurnya sedekah. Ada yang ahli Quran, baca Al-Quran, hafal Quran, ada lewat jalannya Al-Quran. Ada yang dengan sholawatnya, ada yang dengan silaturahminya. Artinya banyak jalan menuju surga. Jadi kalau kita nggak mampu, contohnya begini ibu nggak mampu sholat tahajudnya karena capeknya, diperkuat sholat duhanya. Sholat duhanya nggak mampu, kenapa? Karena kesibukan kerjanya, dikuatkan baca Al-Qurannya. Nggak mampu baca Al-Qurannya mungkin karena udah dan yang lainnya, nggak bisa istiqomah, dikuatkan sholawatnya.
cari kesempatan yang diri kita itu mampu untuk mengerjakan ibadah yang menghantarkan kita supaya mendapatkan cintanya Allah. Nah gitu kan Bu, kata ibu-ibu wabarakatuh. مفتاح باب رحمة الله مفتاح باب رحمة الله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اجعلنا وإياهم بالعافية والسلامة واحفظنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وأعلنا وإياهم بموجبات ما دام في الخير والمال إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك يا الله سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب وأمانا من العذاب ونشيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل